Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Serta tak lupa pula sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa dosen mata kuliah pengembangan kurikulum yakni Ibu Dr. Helna Nelis MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah, sebelum memulai penjelasan, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Sri Asyaningsi, NIM 2224 10146, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas 4D. Baiklah, materi yang akan saya bahas mengenai peran guru dalam pengembangan kurikulum. Guru adalah titik sentral suatu kurikulum. Berkat usaha guru, maka timbul kegairahan belajar siswa, sehingga memacu belajar lebih keras untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang bersumber dari tujuan kurikulum. Untuk itu, guru perlu memiliki keterampilan dalam belajar mengajar. Penguasaan keterampilan tersebut bergantung pada bahan yang dimilikinya, serta latihan dan keguruan yang dialaminya. Keberhasilan dalam belajar mengajar antara lain ditentukan oleh kemampuan kepribadian dari guru, sehingga guru harus bersikap terbuka dan menyentuh kepribadian siswa. Guru perlu mengembangkan gagasan secara kreatif, memiliki hasrat dan keinginan serta wawasan intelektual yang luas. Kurikulum memiliki dua sisi yang sama pentingnya, yakni kurikulum sebagai dokumen dan kurikulum sebagai implementasi. Sebagai sebuah dokumen, kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi guru dan kurikulum sebagai implementasi adalah realisasi dari pedoman tersebut dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Jadi, dengan demikian, kurikulum sebagai sebuah dokumen dengan proses pembelajaran sebagai implementasi dari dokumen tersebut merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling mengada dan meniadakan. Ada kurikulum pasti ada pembelajaran, dan ada pembelajaran pasti ada kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Kurikulum dilaksanakan sebagai langkah antisipasi dalam menjawab tantangan yang muncul akibat perkembangan-perkembangan tersebut dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi serta norma-norma yang berlaku di masyarakat. Langkah perkembangan kurikulum diatur sedemikian rupa sesuai dengan hakikatnya, agar peserta didik sebagai komponen pembelajaran mendapat kompetensi yang memadai dalam menguasai dan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan yang diinginkan. Guru memiliki bersikap andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan secara optimal. Dalam hal ini, guru dituntut untuk terampil memilih atau bahkan memadukan pendekatan yang meyakinkan untuk menangani kasus manajemen kelas yang tepat dengan masalah yang dihadapi. Implementasi kurikulum memerlukan seseorang yang berperan sebagai pelaksanaannya. Guru merupakan faktor penting dalam implementasi kurikulum karena ia merupakan pelaksana kurikulum. Guru merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kurikulum. Bagaimanapun,
Idealnya suatu kurikulum tanpa ditunjang oleh kemampuan guru untuk mengimplementasikannya, maka kurikulum itu tidak akan bermakna sebagai suatu alat pendidikan, dan sebaliknya pembelajaran tanpa adanya kurikulum sebagai pedoman tidak akan efektif. Dengan demikian, peran guru dalam mengimplementasikan kurikulum memegang sebagai posisi kunci. Dalam proses pengembangan kurikulum, peran guru lebih banyak dalam tataran kelas. Berikut beberapa peran guru dalam pengembangan kurikulum. Peran guru dalam pengembangan kurikulum ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada peran guru sebagai implementer. Selanjutnya yang kedua ada peran guru sebagai adapter. Yang ketiga ada peran guru sebagai developer. Dan yang keempat ada peran guru sebagai researcher. Yang pertama ada implementer sebagai peran guru dalam pengembangan kurikulum. Sebagai implementer, guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan perannya, guru menerima berbagai kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki ruang baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Pada fase sebagai implementator kurikulum, peran guru dalam pengembangan kurikulum sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun. Manakala kita lihat, sampai sebelum terjadinya reformasi pendidikan di Indonesia, guru-guru kita dalam pengembangan kurikulum hanya sebatas sebagai implementator berbagai kebijakan kurikulum yang dirancang secara terpusat, yakni garis-garis besar program pengajaran atau GBPP. Dalam GBPP yang terbentuk matriks telah ditentukan dari mulai tujuan yang harus dicapai, materi pelajaran yang harus disampaikan, cara yang harus dilakukan termasuk penggunaan media dan sumber belajar serta bentuk evaluasi yang dilakukan, serta sampai pada penentuan waktu kapan materi pelajaran harus disampaikan. Dalam pengembangan kurikulum, guru dianggap sebagai tenaga teknis. Dalam pengembangan kurikulum, guru dianggap sebagai tenaga teknis yang hanya bertanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada. Akibatnya, kurikulum bersifat seragam. Apa yang dilakukan oleh guru-guru di bagian timur Indonesia sama yang dilakukan oleh guru-guru yang berada di bagian barat Indonesia. Guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Di sini, guru hanya menerima kebijakan perumus kurikulum. Guru tidak memiliki kesempatan baik untuk menentukan isi kurikulum maupun menentukan target kurikulum. Peran guru hanya sebatas menjalankan kurikulum yang telah disusun. Selanjutnya yang kedua ada adapter. Peran guru sebagai adapter lebih dari hanya sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa serta kebutuhan daerah. Dalam fase ini, guru diberikan kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Dalam kebijakan tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, misalnya, para perancang kurikulum hanya menentukan standar isi sebagai standar minimal yang harus dicapai. Bagaimana implementasinya, kapan waktunya, dan hal-hal teknis lainnya seluruhnya ditentukan oleh guru. Dengan demikian, peran guru sebagai adapter lebih luas dibandingkan dengan peran guru sebagai implementer. Selanjutnya ada developer. Peran sebagai pengembang kurikulum, guru memiliki kewenangan dalam mendesain sebuah kurikulum. Guru bukan saja dapat menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, akan tetapi juga dapat menentukan strategi apa yang harus dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Sebagai pengembang kurikulum, sepenuhnya guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, misi,
dan visi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan oleh siswa. Pelaksanaan peran ini dapat kita lihat dalam pengembangan kurikulum muatan lokal atau MULOK sebagai bagian dari struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pengembangan kurikulum muatan lokal ini sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing tiap satuan pendidikan. Oleh sebab itu, bisa terjadi kurikulum MULOK antar sekolah bisa berbeda. Kurikulum dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Selanjutnya yang keempat ada researcher. Sebagai fase terakhir adalah peran guru sebagai peneliti kurikulum atau kurikulum researcher. Peran ini dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Dalam pelaksanaan peran sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji sebagai komponen kurikulum. Misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi dan model pembelajaran, dan lain sebagainya. Termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai target kurikulum. Salah satu metode yang dianjurkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas atau PTK, yakni metode penelitian yang berangkat dari masalah yang dihadapi guru dalam implementasi kurikulum. Melalui PTK, guru berinisiatif melakukan penelitian sekaligus melaksanakan tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, PTK bukan saja menambah wawasan guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, akan tetapi secara terus-menerus guru dapat meningkatkan kualitas kinerjanya. Dengan demikian dapat kita simpulkan dari pembahasan di atas mengenai kurikulum merupakan bagian dari suatu sistem pengelolaan yang menyangkut perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dijadikan pedoman atau panduan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, atau dengan kata lain, kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berisikan sebagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancangkan secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.